Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atim Sudrajat, SIP, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saya lulusan Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 2002. Kemudian saya ngajar di SMA Negeri 1 Bulanangkan dari tahun 2003 sampai sekarang. Anak-anak sepuh sekalian, pada MPLS tahun pelajaran 2020-2021 ini dikarenakan situasi pandemi Corona 19, maka materi MPLS tahun ini diadakan materi secara daring. Bapak yang akan Bapak sampaikan materi yang pertama ini adalah pendidikan anti korupsi. Anak-anak sekalian, bahwa anak-anak sudah tahu pasti apa yang dimaksud dengan pendidikan korupsi. Tetapi pada prinsipnya, supaya lebih terang benderang, supaya lebih jelas, anak-anak perlu diberikan materi yang apa yang sebenarnya dikatakan korupsi. Pengertian korupsi yaitu adalah perilaku atau perbuatan yang jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Perbuatan yang tidak jujur itu dikatakan sebuah pengertian korupsi. Kemudian kebusukan dan kejahatan, penggelapan barang milik negara atau keuangan negara itu juga dikatakan korupsi. Oleh karenanya, supaya tidak dikatakan sebuah tindakan yang amoralis, maka para pejabat kita, oknum pejabat kita tidak melakukan tindakan korupsi yang notabene adalah mengambil keuangan negara, digunakan untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, jadi perlu untuk menambah wawasan apa yang dimaksud dengan jenis-jenis korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang namanya merugikan keuangan negara adalah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Jadi kalau misalnya ada seorang oknum pejabat, apakah itu PNS, apakah itu bupati, gubernur, bahkan presiden, yang melakukan memperkaya diri sendiri atau melakukan korporasi menyalahgunakan kewenangan, maka itu dikatakan sebuah merugikan keuangan negara. Berikutnya adalah kita harus lebih jeli lagi bagaimana 7 bentuk tentang pendidikan korupsi. Yang pertama adalah suap menyuap. Ya, anak-anak sekalian harus bisa membedakan apa yang dikatakan suap menyuap, apa yang dikatakan pemerasan, apa yang dikatakan kecurangan, atau apa yang dikatakan penyalahgunaan jabatan. Pertama adalah suap menyuap, itu adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada oknum PNS atau oknum pejabat atau oknum pengusaha ataupun yang lainnya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, maka itu dikatakan suap menyuap. Atau dengan kata lain, kalau dalam hal pendidikan, tahun ini sedang penerimaan siswa baru, kemudian kita ada standar siswa yang diterima dan siswa yang tidak diterima.
Tetapi ada siswa yang notabene secara rumus dia tidak terima, tahu-tahu dia diterima, maka itu dikatakan ada unsur suap menyuap. Nah, oleh karenanya saya memberikan pendidikan anti korupsi ini jangan ditiru hal-hal yang seperti itu. Berikutnya adalah penyalahgunaan jabatan. Jadi sekali lagi ada oknum pejabat, oknum PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan untuk menghilangkan atau barang bukti, sehingga ini manakala ada pemeriksaan dia menghilangkan, dan ini dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan ini banyak dilakukan. Ada beberapa oknum pejabat yang merasa dia melakukan tindak pidana korupsi, tetapi supaya tidak dikenakan sanksi pidana undang-undang korupsi, maka dia akan menghilangkan barang bukti itu. Yang berikutnya adalah pemerasan. Pemerasan itu oknum PNS, penyelenggara atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri, maka itu dikatakan pemerasan. Nah, pemerasan itu bisa menyakitkan bagi para korban yang dikatakan korupsi itu, sehingga orang yang melakukan pemerasan itu dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Berikutnya adalah kecurangan. Kecurangan di sini bisa dalam hal pembangunan atau proyek. Jadi seseorang yang punya proyek, mendapatkan proyek, seharusnya proyek, contoh misalnya pembangunan jalan cor. Jalan cor itu dalam RAB-nya misalnya dibuat tebalnya itu 20 cm. Ya. Tetapi dalam pelaksanaannya, prakteknya cuma dibuatkan 10 cm. Nah, dari proyek yang 20 ketebalan 20 itu kemudian dibangunkan menjadi 10 cm, maka yang 10 cm itu manakala jalannya sudah jadi kemudian cepat rusak, maka itu akan membahayakan orang banyak. Kenapa membahayakan orang banyak? Karena banyak orang yang melintas kemudian jalannya jelek dan kemudian bisa saja menjadi kecelakaan atau terguling dan sebagainya. Next, berikutnya yang berikutnya ada namanya gratifikasi, ya. Jadi gratifikasi itu misal gratifikasi uang, barang atau rabat, ya, atau diskon lah biasa. Kalau dalam pembangunan itu biasanya diskon atau pembelian, atau komisi pinjaman tanpa bunga, ya. Kemudian perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, itu bagian dari gratifikasi. Jadi kalau misalnya seorang pejabat, oknum pejabat itu diberikan sesuatu setelah ada orang yang diangkat sebagai jabatan, naik jabatannya, kemudian setelah itu ada sesuatu yang diberikan kepada pejabat yang mengangkatnya, maka itu dikatakan gratifikasi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mempelajari apa yang sebenarnya yang menjadi nilai-nilai anti korupsi, ya. Jadi anak-anak sekalian, ini pendidikan awal supaya anak-anak mengenal apa sebenarnya itu korupsi, sehingga kita perlu memberikan materi tentang nilai-nilai anti korupsi. Pertama adalah kejujuran. Nah, tentunya orang yang jujur itu orang yang tahu mana yang salah dan mana yang benar. Yang kedua adalah kepedulian. Masyarakat, siswa tidak boleh berdiam diri dalam hal melihat ada seseorang atau pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Maka kepedulian kita harus bisa diarahkan, harus bisa dilibatkan bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, itu harus kita cegah. Yang ketiga adalah kemandirian. Jadi kita harus bisa mandiri
atau dalam artian berdiri di kaki sendiri, tidak usah menunggu bantuan dari orang lain dengan tindakan korupsi atau suap menyuap dan yang lainnya. Kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada Allah SWT bahwa segala sesuatunya itu adalah Tuhan atau Allah yang memberikan rezeki atau jabatan kepada kita. Berikutnya adalah kedisiplinan. Orang yang sangat disiplin pasti dia tahu kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan kebutuhan, kaitannya dengan persoalan, sehingga kedisiplinan itu menjadi tolak ukur nilai-nilai anti korupsi supaya orang tidak akan tertarik melakukan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya, yang kelima adalah tanggung jawab. Seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya, seseorang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, perilakunya, manakala dia melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karenanya Anda harus bisa merasa atau menjadi seorang penanggung jawab, sehingga kalau Anda merasa bertanggung jawab akan dijauhkan dari tindakan-tindakan anti korupsi. Yang berikutnya adalah kerja keras, sesuai yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus kerja sehingga kita bekerja keras, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal, memberikan rezeki yang banyak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tidak perlu korupsi, tetapi hal kerja keras itu akan memberikan nilai baik pendapatan maupun dalam hal nilai ibadah. Nah, berikutnya adalah kesederhanaan. Kita supaya tidak tertarik untuk melakukan tindakan korupsi, hiduplah sesuai apa yang sedang kita lakukan. Tidak perlu meniru orang-orang lain yang kaya, orang-orang lain yang sukses, tapi kekayaannya itu hasil dari korupsi, kesuksesannya itu hasil suap menyuap, maka itu tidak perlu. Kita baiknya hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itu akan memberikan kita untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Berikutnya adalah keberanian. Siswa-siswa yang saya hormati, yang saya banggakan, keberanian kita seorang pelajar, seorang guru, seorang masyarakat dan sebagainya harus berani melakukan tindakan atau pencegahan apa yang oknum pejabat lakukan dalam hal masalah korupsi, sehingga ini akan memberikan dampak baik untuk penegakan hukum di Indonesia, dan para oknum-oknum pejabat yang mau melakukan itu akan merasa ketakutan. Berikutnya adalah nilai-nilai anti korupsi yang ke-9 adalah keadilan. Nah, kita terkadang tidak merasa adil, ya, dan merasa adil. Masyarakat kita yang ekonominya masih lemah, kemudian masyarakat yang pegawai-pegawai kita yang masih kontrak dan sebagainya tidak dilihat dengan kinerja yang maksimal, tetapi malah orang-orang pejabat, oknum-oknum yang sudah gajinya besar-besar, tetapi dia malah melakukan tindakan korupsi. Maka itu tidak ada angka keadilan, nilai keadilan. Sehingga keadilan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, maka itu dikatakan dengan adil. Oleh karenanya, mari kita perbaiki sistem dan materi ini berkaitan dengan korupsi, perbaikan sistem bagaimana supaya para pejabat, oknum PNS, oknum pejabat atau wira swasta, pengusaha yang lainnya tidak melakukan korupsi. Oleh kita mengajak pada siswa semua bangkit lawan korupsi sekarang juga. Bangkit lawan korupsi sekarang juga. Maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Nah, oleh karena itu apa yang harus kita siapkan dalam melawan korupsi ini? Pertama adalah sekedar ucapan terima kasih. Hal-hal yang menjadi pembenaran adalah sekedar ucapan terima kasih, lumrah dan wajar. Kemudian memuliakan tamu, adat ketimuran, uang pulsa, sekedar makan, membantu hubungan baik dan lain-lain. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama siswa dalam proses pembelajaran ini untuk memberikan materi tentang bagaimana supaya kita pejabat, PNS, oknum-oknum yang tadi disebutkan itu tidak melakukan korupsi. Jadi diantaranya itu sekarang yang sedang muncul adalah namanya gratifikasi. Jadi gratifikasi itu pemberian
dari orang seseorang yang diangkat atau naik jabatan atau dia diterima di pekerjaannya, tapi setelah itu dia memberikan kepada pejabat atau oknum yang mengangkatnya. Itu namanya korupsi. Oleh karenanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya berkaitan dengan materi pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Belanakan apa yang telah Bapak ajarkan tadi bisa menerima, bisa melaksanakan. Manakala nanti menjadi pejabat, kita tidak perlu melakukan tindakan pidana korupsi supaya kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.